Salam teman-teman dimanapun berada di seluruh Nusantara, selamat bergabung kembali di channel ITW2R, channel yang akan berbagi informasi dan edukasi penting untuk semua kalangan. Dan terlebih dahulu jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like dan subscribe layar YouTube-mu. Pada kesempatan ini ada kabar kami sampaikan untuk para honorer. Ya, seperti terlihat di layar teman-teman sekalian disampaikan, Menpan RB Rini bilang honorer jadi P3K fokus ketiga. Simak penjelasannya. Dan teman-teman mengenai kabar ini untuk para honorer dimuat jpnn.com dan mari kita ikutin bersama. Jakarta, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini menyinggung mengenai pengangkatan honorer menjadi P3K saat rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI di Jakarta. Nah, para honorer perlu tahu terlebih dahulu nama-nama pimpinan Komisi 2 DPR RI periode 2024-2029. Pasalnya, komisi tersebut yang menjadi mitra kerja Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara sebagai unsur pemerintah yang mengurusi nasib honorer. Namun, secara spesifik yang berkaitan dengan nasib guru honorer menjadi urusan Komisi 10 DPR yang membidangi masalah pendidikan, olahraga, sains, dan teknologi. Adapun Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI yakni Zulfikar Arse Sadikin, Arya Bima, Bahtera Bano, dan Dede Yusuf. Seluruh unsur pimpinan Komisi 2 DPR tersebut hadir saat rapat kerja. Rapat kerja diawali dengan perkenalan antara pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI dengan jajaran Kemenpan RB, BKN, Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional, dan Ombudsman RI. Agenda pokok rapat kerja dan rapat dengar pendapat RDP adalah pemaparan rencana strategis Kementerian PAN RB, BKN, LAN, ANRI, dan Ombudsman RI dalam 100 hari Kabinet Merah Putih. Menpan RB Widiantini menjelaskan prioritas pertama yang akan dikerjakan kementerian yang dipimpinnya yakni pembentukan dan penataan organisasi Kementerian Kabinet Merah Putih serta pengisian jabatan ASN Kementerian Kabinet Merah Putih 2025-2029. Dua fokus lainnya yakni penetapan peraturan Presiden Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) serta penataan tenaga non-ASN atau honorer. Jadi itulah termasuk fokus dari Kemenpan RB yaitu penataan tenaga non-ASN atau honorer. Kami telah menyusun langkah-langkah penataan kelembagaan Kementerian Negara Kabinet Merah Putih 2024-2029. Targetnya pada Desember 2024 Kementerian PAN RB sudah menyelesaikan penataan struktur organisasi dan tata kerja SOTK seluruh kementerian lembaga, ujar Menteri Rini. Menpan RB Rini menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan 3 instrumen hukum dalam menjamin keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam masa transisi organisasi Kementerian Kabinet Merah Putih. 3 instrumen hukum tersebut yakni pertama, Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang pembentukan Kementerian Negara dan pengangkatan menteri. Kedua, Perpres Nomor 139 Tahun 2024 tentang penataan tugas dan fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih tahun 2024-2029. Berikut Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara. Terkait dengan mekanisme pengisian jabatan ASN di kementerian, prinsipnya adalah pengalihan jabatan dan SDM tidak memengaruhi dan mengurangi layanan kepada masyarakat, serta tidak merugikan hak-hak pegawai, termasuk penghasilan, kata Rini, dikutip dari keterangan resmi Humas Kemenpan RB. Selain penataan organisasi, Kemenpan RB akan mengerjakan prioritas kedua dalam 100 hari, yakni penetapan Perpres Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang akan menjadi basis kementerian lembaga untuk mencapai target pembangunan nasional dan penetapan indikator kinerja utama. Menteri Rini menjelaskan, inisiasi penerapan SAKP dilatar belakangi oleh perlunya meningkatkan
kinerja pemerintah secara keseluruhan. Melalui SKP akan terwujud keselarasan kinerja antara kementerian, lembaga, Pemda untuk mencapai target pembangunan nasional outcome bersama. Selain itu, akan tercipta keterpaduan kinerja antara kementerian, lembaga, Pemda melalui tata kelola yang kolaboratif serta sasaran pembangunan nasional tercapai sesuai target disertai efektivitas dan efisiensi anggaran. SKP mendukung terwujudnya program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Di dalam SKP, setiap indikator kinerja kementerian lembaga menjadi terukur dan harus berkontribusi dalam pencapaian prioritas nasional, tuturnya. Penyelesaian masalah honorer jadi fokus, dan ini adalah merupakan pokok utama terkait penyelesaian masalah honorer menjadi P3K. Lebih lanjut, ini menjelaskan fokus ketiga dalam 100 hari Kabinet Merah Putih ialah penataan tenaga non-ASN atau honorer yang sudah masuk database PKN yang telah disepakati sebelumnya oleh pemerintah dan DPR sebagaimana amanat Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang ASN. Menteri Rini kembali menegaskan bahwa prinsip utama dalam penataan tenaga non-ASN atau honorer yang pertama, menghindari pemutusan hubungan kerja, kedua, tidak mengurangi pendapatan saat ini, ketiga, menghindari pembengkakan anggaran, keempat, dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada. Dijelaskan penyelesaian tenaga non-ASN atau honorer dilakukan lewat mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Informasi pada seleksi P3K 2024 diberikan 100% untuk honorer melalui seleksi CAT dan kelulusan ditentukan berdasarkan peringkat terbaik. Pengadaan P3K 2024 dilakukan 2 gelombang. Pada gelombang pertama diperuntukkan bagi pelamar prioritas X tenaga honorer K2 dan tenaga non-ASN yang masuk dalam database BKN. Sementara gelombang kedua diperuntukkan bagi non-ASN di instansi pemerintah. Kami sangat berharap dukungan dari segenap pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI untuk keberhasilan pencapaian program kerja kami guna mencapai agenda pembangunan 2025-2029, kata Rini. Pada kesempatan tersebut, Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karyasuda menyampaikan kesiapan pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI untuk menjadi mitra Kementerian PAN-RB dalam melahirkan solusi yang cepat dan tepat pada berbagai pekerjaan rumah yang ada. Dia mengatakan Kemenpan-RB sebagai mitra Komisi 2 DPR RI memiliki peran yang sangat vital dalam reformasi birokrasi, manajemen kepegawaian, serta berbagai hal lainnya termasuk kelembagaan dan pelayanan publik. Dan teman-teman, itulah kabar mengenai fokus Kemenpan-RB dalam masa kerja 100 hari, yaitu termasuk di dalamnya adalah penyelesaian penataan tenaga honorer. Demikian yang dapat kami bagikan dan sampai ketemu kembali. Salam.